Gus Idam lama-lama akan tumbang kalau tidak mau mengikuti nasihat-nasihat Kiai Sepuh. Assalamualaikum teman-teman. Akhir-akhir ini banyak sekali kiai-kiai yang sepertinya menyerang Gus Idam. Menyerang ya, sepertinya menyerang karena kalimatnya ini seperti mendoakan yang buruk-buruk. Seperti mendoakan Gus Idam tumbang, jamaahnya hilang ya, kepopulerannya dicabut, bisa kere, bisa stres. Banyak sekali kiai lokal yang ngomong seperti itu. Dan itu sudah saya bahas kemarin, saya tunjukkan buktinya, kiai-kiai seperti itu. Tapi mereka bukan tanpa alasan teman-teman, bukan tanpa alasan. Karena memang Habib yang dekat dengan Gus Idam, ini rata-rata bermasalah. Rata-rata bermasalah. Saya tunjukkan salah satu. Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Indonesia adalah satu negara yang jumlah keturunannya Kanjeng Nabi terbanyak di seluruh dunia. Bayangkan, itu asli atau mengaku-ngaku? Kita nggak tahu. Dan mereka juga nggak mau tes DNA. Nggak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik. Tidak diganggu, tidak diusik. Apabila cucunya Nabi ini diganggu, Indonesia tidak aman. Ini gimana pernyataannya? Astagfirullahaladzim. Dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentar. Yang didoakan Kanjeng Nabi itu juga umatnya, bos. Umatnya, gak cuman keturunannya, umatnya. Karena Kanjeng Nabi sangat sayang dengan umatnya. Bukan hanya keturunannya, bukan. Umatnya, semua umat Islam ini disayangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya, Habib kok seperti itu. Gaya katanya. Nah, ini. Santri gaya. Umat Islam mulai gaya. Mulai gaya katanya. Mulai mengkoreksi Habibnya. Wih, mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi Habibnya. Katanya santri gaya kalau mengkoreksi Habibnya. Mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Astagfirullahalazim. Orang yang meragukan keturunan Rasulullah dianggap iblis. Ya kalau nasihat-nasihatnya bagus, nggak mungkin Pak, nggak mungkin diusik, nggak mungkin. Kalau memang bagus, nggak mungkin diusik. Kenapa Habib Syekh diusik? Kenapa Habib Syekh banyak yang menyerang ya, dalam tanda kutip? Karena Habib Syekh ini melenceng. Kemarin mengatakan Habib Rizik gurunya NU. Salah besar. Ini malah ngomongin iblis. Ya, yang mengkoreksi Habib disebut iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Nih, apa iya keturunannya Kanjeng Nabi seperti ini? Hanya mengandalkan darahnya Rasulullah. Itu pun kalau benar. Tes DNA dong. Kalau memang benar. Benar enggak? Yang mengaku cucunya Kanjeng Nabi ngomongin iblis kepada umatnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi saja sayang kepada umatnya. Kok orang ini mengatakan
umatnya Kanjeng Nabi mirip iblis. Pantesan Habib-habib di Indonesia ini mulai diusik oleh kiai-kiai lokal. Karena ucapannya seperti ini. Mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Gini bos, orang Islam di Indonesia itu sayang kepada Kanjeng Nabi. Makanya lari sekali kan bisnis sholawat yang dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku-ngaku Habib ini. Lari sekali. Karena memang orang Indonesia ini sangat sayang dengan Rasulullah. Makanya sholawatannya banyak. Grup sholawat banyak. Itu karena sayang dengan Kanjeng Nabi. Sayang dengan anak cucunya, iya, yang zaman dahulu, yang nggak ngaku-ngaku. Kalau di Indonesia, ngaku-ngaku. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Enggak, kalau ajarannya ulama beneran, ya, kiai beneran, nggak lupa. Tapi kalau ajarannya menyesatkan, omongannya kasar, banyak kan Habib-habib di Indonesia yang omongannya kasar, banyak. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Nggak boleh dikomentari. Kalau ngomongnya kasar, masa iya dibiarkan? Memecah persatuan Indonesia, bos. Kalau omongannya kasar seperti itu. Cucunya Kanjeng Nabi itu mempersatukan umat. Ya, mempersatukan umat. Bukan memecah belah omongannya kasar-kasar. Enggak. Kalau pengen mengajar yang baik-baik, di Indonesia banyak kiai yang ilmunya jelas, sanad keilmuannya. Jelas. Tanpa membangga-banggakan nasabnya. Bukan keturunannya Rasulullah. Kiai-kiai lokal itu banyak yang bukan keturunannya Rasulullah. Tapi mereka diakui. Karena apa? Karena dakwahnya baik, nggak kasar, ya. Bahkan yang kasar seperti Gus Miftah pun banyak yang menyukai. Karena mempersatukan umat. Guyonannya saja yang sekasar itu, goblok, tolol. Itu pun banyak yang suka karena apa? Karena yang dirangkul itu orang-orang jalanan. Tapi kalau yang mengaku Habib, mengaku Habib tapi omongannya kasar memecah belah umat, ya itu salah. Itu tugas umat, gara-gara macam-macam jadi lupa. Gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu. Kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Sudah sangat sulit dibuktikan, Pak. Kalau di zaman ini mengaku-ngaku keturunannya Rasulullah. Sangat sulit dibuktikan. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al-ulama warathatul anbiya. Ya, memang di Indonesia pun juga sangat menghormati ulama. Kiai terutama ya, kiai. Kalau Habibnya udah pada nggak jelas sekarang ini. Kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Membawa-bawa sabdanya Rasulullah ya. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dulu, Pak. Itu dulu. Itu dulu. Dan kita juga nggak tahu apa yang telah dilakukan si Salman itu, kita nggak tahu, Pak. Ya, jangan dihubung-hubungkan dengan orang yang mengaku keturunannya Rasulullah di zaman ini.
kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak apa? Penak toh? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang Hei, kerjaan. ya yang kurang kerjaan itu ya orang-orang seperti Anda ini. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Nah, cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib. Cinta Kanjeng Nabi, Bos. Bukan cinta Habib. Cinta Kanjeng Nabi yang baik itu. Bukan cinta Habibnya. Otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW, meskipun nasabnya bukan Habib. Wih, meskipun nasabnya bukan Habib, kalau sudah mencintai Habib, itu sama seperti Habib di pandangan Rasulullah. Gimana ini? Meskipun nasabnya bukan Habib. Wah, enak banget jadi Habib ya. Enak banget jadi Habib kalau caranya begini. Mencintai Habib, itu berarti Habib. Wih, kacau. Jelas, mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungan. Ya, Habib Ambungan. Ketemu Habib, suruh cium. Ya. Ketemu Habib, suruh cium. Kenal aja enggak. Kenal aja enggak. Orang Indonesia itu yang dihormati adalah orang yang bisa menyampaikan ilmu agama dengan baik. Menyampaikan nasihat-nasihat dengan baik. Seperti Gus Ikdam itu loh. Gus Ikdam bukan Habib, bukan. Tetapi dihormati. Tanpa disuruh pun orang-orang ketemu Gus Ikdam, cium tangan, Pak. Cium tangan tanpa disuruh. Karena tahu, oh ini orang yang terkenal dengan kebaikannya, terkenal dengan nasihat-nasihatnya, terkenal dengan hasilnya memperbaiki akhlaknya garangan. Tanpa dikasih tahu, tanpa disuruh, orang-orang ketemu Gus Ikdam pasti cium tangan. Kalau ini disuruh, Pak. Berkah dunia akhirat, cintai Habib itu. Wih, berkah dunia akhirat, cintai Habib. Cintai Rasulullah, Pak. Kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang, tonton Habib sopo. Iya, masa iya? Orang yang mengaku Habib, kalimatnya kasar, menyesatkan. Masa iya harus dihormati? Orang Indonesia nggak seperti itu, Pak. Tonton Habib sopo, no cocok apa nggak cocok tinggal no. Iya, ya kalau petuah-petuahnya nggak baik, menyesatkan, tinggalkan. Gus Ikdam pun juga bilang seperti itu. Kalau ada orang yang berpotensi menyebarkan kebaikan, ikuti, hormati, siapapun nasabnya. Entah itu keturunan Rasulullah atau bukan. Gus Ikdam bilang seperti itu. Ajar itu Habib itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya sholatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun sholatnya nangis sampai keluar air mata darah kalau tidak mau mendoakan Habib. Wih, pengkapling surga ini. Ya Allah. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau nggak mau mendoakan Habib, ya Allah, ya Robbi. Seperti ini loh. Kenapa kok kiai-kiai lokal ini terus-terusan menekan Gus Ikdam untuk menghindari Habib, sebisa mungkin jaga jarak dengan Habib. Kalau enggak akan tumbang. Gus Ikdam akan tumbang. Semoga Ikdam tidak tumbang. Saya mendoakan sesama penganjur agama, cuma batasi hubungan Anda di Ikdam dengan kabul-kabul Ta'alawi. Mereka tidak murni, hanya mencari muka, menundukkan sampean guna mendapatkan jamaah panjenengan. Tuh.
Jauhi Habib, apalagi yang doktrinnya seperti itu. Nggak akan diterima sholatmu meskipun sampai nangis-nangis kalau tidak mendoakan Habib. Ajaran Rasulullah apakah seperti ini? Kalau bersolawat kepada Rasulullah, ya, itu perintah Allah. Ya, tapi kalau mendoakan Habib, pikir dulu teman-teman, pikir dulu ya. Jadi kadang kita harus tahu nasihatnya kiai-kiai seperti apa, tujuannya seperti apa, dan terbukti. Memang omongannya Habib yang di dekat Gus Ikdam ya seperti ini omongannya, doktrinnya seperti itu. Ngatain iblis lah. Kalian umatnya Kanjeng Nabi kan? Gimana kalau dikatain iblis? Terima nggak? Komen di bawah.